Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Timani Manilet dengan NIM 2018-242. Saya akan mempresentasikan mengenai alur proses hukum acara pidana. Nah, di sini yang pertama, prosedur hukum acara pidana bisa kita lihat bersama, yaitu yang pertama sumber tindakan. Nah, sumber tindakan ini ada 3. Yang pertama laporan, yang kedua pengaduan, yang ketiga itu diketahui langsung oleh petugas bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. Nah, dari sumber tindakan ini kan berlanjut pada proses penyelidikan. Dari proses penyelidikan dilanjut dalam proses penyidikan. Setelah penyidikan baru ke penuntut umum, setelah penuntut umum masuk ke pengadilan. Nah, yang pertama penyelidikan. Nah, penyelidikan dalam pasal 1 angka 5 KUHP, penyelidikan itu adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Nah, penyelidik yang dimaksud di atas dalam poin pertama yaitu pejabat kepolisian yang diberi wewenang oleh undang-undang. Nah, itu sudah diatur dalam ketentuan umum pasal 1 angka 4 KUHP atau KUHP. Nah, selanjutnya itu kewenangan penyelidik itu diatur dalam pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, yang pertama itu dari kewajibannya. Kewajiban seorang penyidik yaitu menerima laporan dan pengaduan. Yang kedua itu mencari keterangan dan barang bukti. Yang ketiga menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memberikan tanda pengenal diri. Yang keempat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Nah, selanjutnya itu atas perintah. Nah, atas perintah ini ada 4. Yang pertama penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penahanan. Yang kedua itu memeriksa dan penyitaan surat. Yang ketiga mengambil sidik jari dan memecat seseorang. Yang keempat itu membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik. Nah, selanjutnya masuk pada penyidik. Penyidik dalam pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya itu diatur dalam pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Nah, penyelidik dalam pasal 1 angka 1 dan pasal 6 yaitu seorang pejabat polisi atau Polri dan pejabat PNS yang diberi wewenang langsung oleh undang-undang. Nah, untuk kewenangan dari penyidik itu diatur dalam pasal 7 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu pasal 7 kewenangannya. Yang pertama menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Yang kedua melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian. Yang ketiga menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka tersebut. Yang keempat melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Yang kelima melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Yang keenam mengambil sidik jari dan memotret seseorang. Yang ketujuh memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Yang kedelapan itu mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Yang kesembilan mengadakan penghentian penyidikan. Yang kesepuluh mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Nah, selanjutnya itu masuk dalam empat kemungkinan dapat diketahuinya suatu tindak pidana, yaitu yang pertama itu tertangkap tangan, itu dalam pasal 1 angka 19
Dan yang kedua itu adanya laporan itu dia ada dalam pasal 1 angka 24. Nah, yang ketiga itu pengaduan itu di pasal 1 angka 25, dan yang keempat diketahui sendiri atau melalui pemberitahuan dengan cara lain seperti dari media, pembicaraan orang dan lain-lain yang dapat membuat penyidik dapat mengetahui bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. Itu diatur dalam KUHP atau KUHP. Nah, selanjutnya masuk dalam penahanan. Nah, penahanan ini dapat dilakukan oleh penyidik, PU maupun hakim. Itu sudah diatur dalam pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, penahanan dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa. Itu diatur dalam pasal 21 ayat 1. Selanjutnya, penahanan ini hanya dapat dilakukan terhadap yang pertama, tindakan pidana dengan ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih. Dan yang kedua, tindak pidana tertentu sekalipun ancamannya kurang dari 5 tahun. Nah, itu diatur dalam pasal 21 ayat 1. Nah, untuk jenis-jenis penahanan ini sendiri ada 3 jenis, yaitu penahanan rutan, penahanan rumah, dan penahanan kota. Ya, penahanan ini masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya daripada yang dijatuhkan. Artinya jika seseorang sudah menjalani penahanan pada saat masih dalam proses penyidikan, pada nantinya pada saat sebuah putusan sudah dijatuhkan kepada terdakwa itu, maka penahanannya akan dikurangi dari masa tahanan yang telah ia jalani dalam proses penyidikan itu. Nah, selanjutnya masuk dalam pra penuntutan. Nah, pra penuntutan ini pasal 4 huruf B yaitu pasal 4 huruf B yaitu tindakan penuntut umum untuk memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Nah, yang kedua itu agar menghindari kesan bahwa jaksa atau penuntut umum mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan lanjutan. Dan dari pra penuntutan ini masuk pada penuntutan. Nah, penuntutan ini yaitu suatu tindakan dari penuntut umum atau jaksa itu untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang agar diperiksa dan diputus oleh hakim. Maksudnya yang berwenang di sini, jika kasus itu terjadi di satu kota itu, perkaranya tidak bisa dilimpahkan ke pengadilan lain di luar kota itu, harus di pengadilan yang berwenang atau yang berada di kota tersebut. Selanjutnya masuk dalam surat dakwaan. Nah, surat dakwaan ini diatur dalam pasal 143 yaitu diatur dalam pasal 143 dibuat oleh PU yang berisi pertama itu nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. Nah, yang kedua itu uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu, tempat tindak pidana itu dilakukan. Nah, jika tidak memenuhi unsur-unsur yang ada ini, maka surat dakwaan itu batal demi hukum. Nah, karena surat dakwaan ini merupakan dasar hukum acara pidana, karena surat dakwaan ini merupakan dasar hukum acara pidana, karena berdasarkan dakwaan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan.
Nah, selanjutnya itu pemeriksaan di sidang pengadilan. Nah, pemeriksaan di sidang pengadilan ini ada dua kompetensi pengadilan. Yang pertama itu kompetensi pengadilan, yaitu kompetensi absolut. Itu dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang pengadilan umum. Nah, sedangkan kompetensi relatif itu untuk perkara pidana itu diatur dalam pasal 84 KUHP, didasarkan pada locus delictinya. Nah, selanjutnya itu macam-macam pemeriksaan. Nah, macam-macam pemeriksaan ini ada 3 macam, yaitu yang pertama acara pemeriksaan cepat, yang kedua acara pemeriksaan singkat, dan yang ketiga itu acara pemeriksaan biasa. Nah, acara pemeriksaan cepat itu seperti apa? Yang pertama, poin pertama adalah pemeriksaan tindak pidana ringan, yaitu ancaman pidana penjara atau kurungan maksimal 3 bulan dan atau denda maksimal 7.500, dan penghinaan ringan itu diatur dalam pasal 205 ayat 1 KUHAP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang B itu perkara pelanggaran lalu lintas. Nah, itu juga diatur dalam pasal 211. Nah, selanjutnya itu acara pemeriksaan singkat. Nah, yang diperiksa acara pemeriksaan ini, yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk dalam pasal 205 KUHAP, dan yang menurut penuntut umum atau jaksa pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Itu diatur dalam pasal 203 KUHAP. Nah, selanjutnya itu acara pemeriksaan biasa. Acara pemeriksaan biasa ini dalam pasal 183 KUHAP, yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sehingga hakim dapat memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Nah, alat selanjutnya masuk dalam alat bukti. Nah, alat bukti di sini ada 5, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, serta keterangan terdakwa. Setelah dari alat bukti masuk pada putusan pengadilan. Nah, putusan pengadilan ini apabila hakim memandang pemeriksaan sidang sudah selesai, maka penuntut umum dipersilahkan membacakan tuntutan atau requisitoir. Nah, yang poin kedua itu PH atau penasihat hukum membacakan pembelaan dari terdakwa. Nah, selanjutnya itu pengambilan keputusan. Nah, isi putusan hakim yaitu ada 3. Yang pertama itu pemidanaan atau penjatuhan pidana dan tata tertib dalam persidangan. Yang kedua itu putusan bebas. Yang ketiga itu putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Itulah putusan hakim. Nah, selanjutnya hak terdakwa setelah putusan itu dijatuhkan. Nah, yang pertama hak segera menerima atau menolak putusan. Yang kedua itu hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan, yaitu 7 hari setelah putusan itu dijatuhkan oleh pengadilan atau hakim. Nah, yang ketiga itu hak meminta penangguhan pelaksanaan putusan yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi dalam hal menerima putusan. Nah, yang keempat itu hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam butir A atau poin A atau poin 1, yaitu menolak putusan segera menolak putusan.
Itu yang dimaksud dalam poin 1. Nah, selanjutnya itu upaya hukum. Nah, upaya hukum ini sendiri merupakan hak terdakwa maupun penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan, banding, kasasi, atau hak terpidana mengajukan PK. Itu diatur dalam pasal 1 angka 12. Nah, upaya hukum apa misalnya? Upaya hukum itu dibagi menjadi dua. Selanjutnya upaya hukum itu dibagi menjadi dua, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Nah, upaya hukum biasa itu diatur dalam pasal 233 sampai pasal 258, yaitu merupakan hak terdakwa maupun PU. Nah, untuk upaya hukum biasa ini terdiri dari dua macam upaya. Yang pertama itu banding. Nah, banding ini upaya hukum atas putusan pengadilan tingkat pertama ke pengadilan tinggi tingkat kedua. Nah, yang kedua itu kasasi. Nah, kasasi ini apa? Kasasi ini adalah upaya hukum terakhir atas putusan pengadilan tingkat banding ke Mahkamah Agung atau MA. Nah, selanjutnya itu upaya hukum luar biasa. Nah, upaya hukum luar biasa ini diatur dalam pasal 259 sampai pasal 269 yang terdiri dari pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum yang itu merupakan hak jaksa atau penuntut umum pada saat dilakukannya upaya hukum luar biasa ini. Nah, yang kedua itu peninjauan kembali atau PK. Nah, untuk PK ini sendiri, jika ditemukan novum atau bukti baru, PK ini sendiri yaitu hak terpidana atas putusan yang di increase. Nah, jika ditemukan novum atau bukti baru, PK bisa diajukan ke Mahkamah Agung melalui pengadilan tingkat 1 yang memeriksa perkara tersebut. Jika ditemukan alat bukti atau novum, atau dari terpidana ini hak terpidana atas putusan yang di increase. Mungkin sampai di sini saja saya menjelaskan apa itu alur proses hukum acara pidana. Nah, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya Muhammad Yamani Manilet, NIM 2018-24 Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.